Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, siap ya belajar hari ini? Di video hari ini, di video kali ini, kita akan membahas soal mengenai peluang dan aturan pencacahan. Langsung saja ya, nomor satu. Misalnya ada soal seperti ini, akan dibuat nomor-nomor undian yang terdiri atas satu huruf. Satu huruf. Kuncinya di situ ya. Nomor-nomor undian terdiri satu huruf, diikuti oleh dua angka. Berarti nanti ada 3 tempat ya. 1, 2, 3. Yang pertama ditempati oleh huruf, yang kedua angka, yang ketiga angka. Kita lihat lagi syarat-syaratnya. Coba lihat. Jika angka pada tempat kedua, jika angka pada tempat kedua adalah genap, harus genap ternyata yang di sini. Genap. Sini huruf. Banyaknya nomor undian yang terbentuk, berarti sini bebas, yang penting angka. Berbeda loh ya, berarti angka yang ada di nomor 2 tidak boleh sama dengan angka yang ada di nomor 3. Nah, kalau ada soal seperti ini bisa kita gunakan aturan perkalian. Huruf itu ada berapa ya? Ada 26. A, B, C, D, E sampai Z. Kemudian kita cek bilangan genap. Angka itu berapa saja sih? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini namanya angka. Nah, terusnya genap mana saja? 0 termasuk genap ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada angka 5 angka genap yang bisa kita pilih. Di sini ada 5. Terus yang ketiga angkanya bebas ya, boleh ganjil, boleh genap. Ada berapa sisanya? Kalau angka kan ada 10 ya ini. 10. Tadi sudah digunakan 1 di nomor 2, berarti sisa 9. Tinggal kita kalikan 26 kali 5 kali 9, 26 kali 5, 130. 130 kali 9 adalah 1170. Seperti yang ini. Mudah ya. Oke, lanjut nomor 2. 7 finalis lomba menyanyi tingkat SMA di suatu kota yang berasal dari 6 SMA. 6 SMA berbeda. Terdiri dari 4 laki-laki dan 3 perempuan. Diketahui ada 1 laki-laki dan 1 perempuan di sekolah A, di SMA A. Jika urutan tampil Jika urutan tampil diatur bergantian antara laki-laki dan perempuan. Berarti kan karena ada 4 dan 3 kemungkinannya, berarti laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki gitu ya. Karena laki-laki ini ada 4, perempuannya ada 3. Dan syaratnya harus berurutan laki-laki dan perempuan. Nah, langkah pertama bisa kita cari menggunakan permutasi sih. Permutasi apa? Kombinasi ya. Coba kita cek. Di situ ada, kita langsung ke aturan perkalian kayaknya ini. Coba kita cek. Ada 4 laki-laki yang bisa kita pilih, ada 3 laki-laki yang 3 perempuan yang bisa kita pilih. Berarti seluruhnya, jumlah seluruhnya nanti 4 faktorial. 4 faktor itu berapa ya? 4 kali 3 kali 2 ya. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 3 kali 12, 24, 24 kali 6, 144. Kemudian ternyata ada syarat di sini. Nah, biasanya boleh dikerjakan seperti itu semuanya dulu, nanti dikurangi syarat yang tidak boleh. Jika urutan tampil diatur berganti antara laki-laki dan perempuan, berarti ini 144 yang sudah berurutan laki-laki dan perempuan tanpa syarat. Ternyata di sini ada syarat. Finalis dari SMA A tidak tampil berurutan. Berarti nanti idenya tinggal kita hitung semuanya, terus kita kurangi kemungkinan yang A dempet dengan A, kan gitu. Berarti coba kita cek kemungkinannya, misalnya ini A. Ini misalnya laki-laki perempuannya dari A,
laki-laki perempuannya ada dari A, laki-laki perempuannya dari A misalnya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, gitu ya. Atau bisa juga dibalik. Di sini juga bisa perempuan laki-laki, perempuan laki-laki, perempuan laki-laki. Bisa dibilang seperti ini jadinya. Karena sudah diambil laki-laki dan perempuan dari sekolah A syaratnya ya. Berarti sisa tadi 4 laki-laki, 3 perempuan. Yang satu dari A per 1 perempuan dari A. Berarti sisa 3 laki-laki, 2 perempuan yang bisa kita pilih. Betul kan? Karena ini satu dari A, satu dari A, maka sisa yang bukan dari A adalah 3 laki-laki dan 2 perempuan. Terus di sini tadi bisa kita lihat laki-laki dan perempuan dari A ada berapa pilihan? Bisa di sini ya, laki-laki perempuan. Bisa juga di sini laki-laki perempuan. Bisa juga di sini laki-laki perempuan. Atau juga yang atas. Perempuan laki-laki, perempuan laki-laki, perempuan laki-laki. Itu yang nggak boleh. Berarti ada berapa itu? Ada 6. Sedangkan di sini sisanya bisa kita faktorialkan, bisa kita otak-atik lagi gitu kan ya, dipindah-pindah. Berarti masih ada 3 faktorial dan 2 faktorial. Berarti 6 kali 3 faktorial itu 3 kali 2, ada faktorial 2 kali 1. Ini 72. Ini seluruhnya, ini yang nggak boleh. Berarti tinggal ngurangin 144 kurangi 72. Atau 72 kemungkinan atau banyak susunan yang mungkin. Itu jawabannya D, 72. Oke, lanjut nomor 3. 4 buku matematika, coba kita agak percepat. 4 matematika, 1 ekonomi, kemudian 1 buku bahasa. Disusun di lemari buku dalam 1 baris. Misalkan A adalah kejadian susunan buku sehingga tidak ada 3 buku atau lebih. Tidak ada 3 buku, berarti maksimal 2 buku ya, yang berjejer dengan judul yang sama. Tidak ada 3 buku atau lebih. Tidak ada 3 buku atau lebih. Berarti maksimal 2 buku dengan judul yang sama yang tersusun secara berurutan. Berarti maksimal nanti yang berurutan dengan judul yang sama itu maksimal 2. Nggak boleh 3. Misalnya matematika, matematika, matematika nggak boleh. Tidak memenuhi syarat. Oke. Coba kita cek nih, apa saja yang mungkin. Misalnya gini, kemungkinan pertama matematika, matematika, kemudian ekonomi, matematika, matematika, bahasa. Misalnya kayak gini, matematika, matematika, ekonomi, matematika, matematika, bahasa. Kan cuma 2 ya. Sekarang kita balik dengan matematika yang sama, bahasa, ekonomi, bahasa, matematika, ekonomi. Baru 2 nih, coba kita cek lagi. Misalkan, ini saya taruh depan ekonominya. Ekonomi, matematika, matematika, bahasa, matematika, matematika. Terus kita balik, sini bahasa, sini ekonomi. Ada lagi nggak ya? Coba kita cek sampai habis, kita hitung. Misalkan matematika, ekonomi, matematika, matematika, bahasa, matematika. Oh bisa ternyata ya. Matematika kita balik sekarang. Lagi nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau secara logika harusnya ada 12. Coba kita cek lagi. Misalkan di sini ada matematika, kemudian gimana ya? Bahasa misalkan, matematika, kemudian ekonomi, matematika, matematika. Boleh ya kayak gini ya. Ini 1, kemudian 1 lagi kita balik ekonomi dan bahasanya. Baru dapat 8 nih, kurang 4. Kemudian misalkan matematika, matematika, ekonomi, matematika, bahasa, matematika, misalnya kayak gini.
matematika, bahasa matematika, ekonomi matematika. Baru dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru 10, kurang 2 lagi. Insya Allah ada 12 harusnya. Kemudian ada lagi enggak ya? Misalnya polanya tadi seperti itu. Misalnya matematika, ekonomi, bahasa matematika. Oh, enggak boleh. Pak, kita cek. Harusnya ada 12. Matematika. Oh, gini. Cek ya. Nah, atau kita balik. Nah, ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah kita buktikan bahwa ada 12 kemungkinan. Dengan syarat disusun tidak ada 3 atau lebih buku yang judul yang sama yang berurutan. Ini M-nya cuma 2 kali ya. Jadi ada 12. Kemungkinannya ada 12 banyaknya. Kemudian terus tinggal kita cari, kalau peluang kan ya banyaknya kejadian itu dibagi banyaknya ke seluruhnya. Jadi tinggal kita cari banyaknya kejadian seluruhnya, seluruh kejadiannya. Itu ada berapa bukunya? Ada 4, 1, 1, berarti ada 6. Ini bisa kita gunakan permutasi atau kombinasi permutasi ya, dengan unsur yang sama. 6 faktorial, matematikanya ada berapa? Ada 4, berarti 4 faktorial. Terus ekonomi ada berapa? 1, berarti 1 faktorial. Bahasa berapa? 1 faktorial. Sebenarnya nggak perlu ditulis karena hasilnya 1. Jadi tinggal 6 faktorial dibagi 4 faktorial, berarti 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Berarti 30. Berarti peluang A NA bagi NS. NA-nya 12, NS-nya 30. Kalau disederhanakan dibagi 6, 2/5. Berarti ini. Itu ya. Jawabannya yang C, 2/5. Lanjut soal nomor 4. Di dalam sebuah kotak terdapat 3 biru, 4 merah, dan 2 putih. Jika diambil 7 bola, peluang merah yang terambil 2 kali bola putih. Jadi nanti harus merah ini 2 kali putih. Plus 2 biru. Itu syaratnya. Apakah mungkin? Coba kita cek saja. Merah harus 2 kali putih. Misalnya satunya putih, merah, biru, misalnya gini, biar sama dengan urutan ini. Misalnya putihnya 1, berarti 2 kalinya berapa? 2 kali lipatnya 2. 2 sama 1. Kalau mau jadi 7 harus ada 4 di sini birunya. Padahal birunya cuma ada 3. Berarti tidak memenuhi syarat. Coba putihnya sekarang 2. 2 kali lipatnya berapa? 4 dong. Berarti 4, 2, sini harusnya 1. Biar jadi 7 karena 7 bola yang diambil. Jadi kita hitung dulu ini. 4, 2, 1. 4 dari merah. 2 dari putih. Ini 1 dari biru. Pak pahami dulu. 4 dari merah, 2 dari putih, dan 1 dari biru. Berarti banyaknya kejadian ini bisa dibilang, kan 4 dari merah ya, berarti kombinasi 4, 4. 2 dari putih, 2 dari 2, jadi kombinasi 2 dari 2. Sekarang 1 dari biru, berarti kombinasi 1 dari 3. Kombinasi 4 dari 4 kalau sama itu pasti 1. Ini juga sama, juga 1. Ini 3. Berarti banyak ini kemungkinannya ada 3. Itu ya. Kemudian padahal di sini disyaratkan adalah 2 biru.
Berarti tinggal kita hitung kemungkinan nanti ketika 2 biru. Di mana ya nulisnya? Bisa hapus dulu. Oke. Sini ya. Anggap aja ini kejadian B. Jadi kan nggak memenuhi syarat ya, birunya cuma 1 ya. Padahal di sini disyaratkan 2 biru. Berarti nanti tinggal kita hitung sendiri 2 biru. Berarti 2 biru mengambil kombinasi 2 dari 3. Itu ya. Kemudian berapa nih? Kombinasi 3 dari 2. 3 hasilnya ya. Kan 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Ya 3. Ada kejadian A dan kejadian B. Yang A tadi yang saya dulu. Nah, kejadian A tadi yang kejadian ini peluang bola merah yang terambil 2 kali bola putih itu ternyata 3. Terus kejadian kedua yang terambil adalah 2 bola biru dihubungkan dengan dihubungkan dengan kata dan. Berarti nanti kita kali nih. Nanti kita cari peluang A dikali dengan peluang B. Berarti PR kita dalam mencari baiknya seluruhnya akan mengambil 7 dari 9. Di 9 faktorial. 9 kurangi 7 berarti 2 faktorial, 7 faktorial. Oke, 9 kali 8 kali 7 faktorial. Ini ya. 2, 4 berarti 36. Seluruh kejadian ada 36. Berarti peluang kejadian ini aku baca apa ya? C. Berarti NA per NS dikali NB per NS. Artinya peluang A dikali peluang B gitu. Berarti 3 per 36 kali 3 per 36. Ini sederhanakan berapa ya? 1 per 12 kali 1 per 12 berarti 1 per 144. Berarti yang D lagi ternyata. Satu lagi deh, nomor 5. Terdapat 2 kotak. 2 kotak nih. Soalnya agak menipu biasanya ini. Berisi bola hitam dan putih. Di sini ada hitam, ada putih, ada hitam, ada putih. Ada 20. Sebuah bola diambil dari masing-masing kotak. Peluang terambilnya kedua bola berwarna hitam. Berarti di kotak pertama ketemu hitam, di kotak kedua juga ketemu hitam. Itu 7 per 16. Kemudian jika keduanya putih, dari sini putih itu M per N. Kita suruh nyari M kali N. Oke, kita misalkan ya, misalnya H1. Ini kotak pertama, kotak kedua. H1 itu hitam pada kotak 1. H2 begitu berarti hitam pada kotak 2. Kalau P1 putih pada kotak pertama, P2 berarti putih pada kotak kedua. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau bisa kita lihat kan gini. Kedua bola berwarna hitam. Berarti di A itu keambil kok P ya, H harusnya hitam. Bentar. Peluang H1 irisan H2 ya adalah 7 per 16. Berarti ini peluangnya ini sama aja dengan peluang H1 dikali peluang H2 kan gitu. Ini peluang komposisi, nanti dipelajarin lagi. Ini 7 per 12. Tinggal kita cari aja ya. Berapa kali berapa yang ketemu 7 per 12. Kemungkinan bisa, yang atas bisa 1 kali 7. Yang bawah kok 12 ya, tadi 16, sorry. Bisa 4 kali 4. Coba cek. 7 per 4. Ini kan lebih dari 1 ya. Peluang, ingat, peluang itu tidak lebih dari 1. Berarti tidak memenuhi yang ini. Berarti bisa 1 sama 7 yang pasti, yang bawah 8 sama 2. Kemungkinannya adalah setengah sama 7 per 8. Berarti kemungkinan bisa setengah sama 7 per 8. Berarti bisa saya bilang peluang
H1-nya itu setengah, peluang H2-nya adalah 7/8 karena ketemunya 7/16. Oke, saya ambil dulu yang ini. Karena kita yang dicari adalah peluang putih, coba dicek apa yang ditanyakan. Nah, peluang putih. Ah, ini keduanya berwarna putih. Berarti tugas kita adalah mencari peluang dari P1 dan peluang dari P2. Ingat, dalam satu kotak itu peluangnya pasti utuh 1. Kalau H1-nya sudah setengah, berarti P1-nya ya tinggal 1 kurangi setengah. Berarti setengah. Ini namanya peluang komplement lawannya. Kemudian kalau H2 sudah 7/8, berarti P2-nya 1 kurangi 7/8, berarti 1/8. Yang ditanyakan adalah terambilnya kedua bola berwarna putih. Berarti tinggal nyari gini ya. Oke. Peluang P1 dikali peluang P2 ini sama dengan M/N, karena di sini M/N. P1-nya setengah, P2-nya 1/8. Berarti 1/16. Itu sama dengan M/N. Berarti M-nya 1, N-nya 16. Yang akan M kali N. M kali N berarti 1 kali 16. Berarti 16. Di C jawabannya. Itu soal nomor 6. Caranya sama dengan soal nomor 5. Silakan kalian coba sendiri, aplikasikan apa yang sudah kita bahas di nomor 5, sehingga kalian bisa mengerjakan soal nomor 6 ini. Nah, cukup dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.